Halo kelas 2. Oke, selamat datang di pembelajaran tematik. Ya, pada pertemuan sebelumnya kamu sudah belajar bagaimana kamu membuat kalimat SPO. Ya, Ibu yakin kamu sudah bisa ya. Kemarin diperiksa juga sudah baik. Nah, hari ini kita akan belajar materi untuk tema ini. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang fabel. Ya, nah, untuk mengetahui tentang fabel, untuk dapat belajar dengan fabel, kunci yang pertama adalah kamu sudah dapat membaca dengan baik. Ya, harapan dari Ibu adalah kamu dapat membaca dengan baik, tidak hanya membaca, tapi kamu juga harus mengerti isi bacaan tersebut. Karena di kelas 2 ini bacaannya sudah jauh lebih banyak daripada kelas 1. Oke. Tapi tidak apa-apa, kita belajar sama-sama ya. Oke, kita akan mulai dari yang jadi tujuannya adalah kita dapat membaca fabel dan menjawab pertanyaannya. Ya, jadi untuk dapat menjawab pertanyaannya, kamu harus tahu isi dari fabel tersebut. Nah, bagaimana sih caranya? Oke, yang pertama, kamu harus membaca fabel itu setidaknya 2 kali sampai kamu mengerti ya. Kemudian membaca pertanyaannya. Nah, setelah kamu membaca pertanyaannya, kamu bisa mencoba menjawabnya. Nah, jika masih belum mengerti, bisa dibaca lagi. Oke, sudah jelas ya? Oke, Ibu ulangi. Jadi yang pertama, baca fabelnya 2 kali sampai kamu mengerti. Kemudian kamu membaca pertanyaannya. Kemudian kamu mencoba menjawabnya. Ya, kalau memang masih belum mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, kamu bisa baca lagi. Oke, kita langsung latihan ya. Oke, yuk kita baca yuk. Ada sebuah cerita tentang ulat yang sombong. Oke, Ibu akan bacakan ya, pelan-pelan ya. Kamu mendengarkan. Kamu boleh sambil membacanya dalam hati. Atau boleh sambil ikut membacanya. Oke, kita mulai. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah 2 ekor ulat. Yang satu bernama Fintu yang bersifat ramah, rendah hati dan baik. Sedangkan yang satunya bernama Tufi yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Pada suatu hari, saat Fintu sedang mencari makanan, ia bertemu Tufi. "Hai Tufi, bolehkah aku meminta sedikit makananmu?" Pinta Fintu. Pinta itu Fintu meminta kepada Tufi. "Hei Fintu, ini makananku dan tetap makananku. Sana cari makanan yang lain," tolak Tufi. Baiklah, Fintu menunduk dan kemudian pergi. Nah, di hari yang lain hari ya, akan ada pesta di hutan. Semua binatang diundang. Puta, si burung hantu dengan gesitnya membagikan undangan berupa daun. Si Punta ini membagikannya di malam hari dan menaruhnya di depan pintu rumah para binatang. Esok harinya terdengar sorakan dari para binatang. "Asik, pasti di sana ada banyak makanan. Aku bisa makan sepuasnya," sorak Cata si anak kucing. "Aku juga bisa makan biji-bijian kan? Oh ya, bagi para ulat kalian tenang saja. Aku tidak akan memakan kalian kok," kata Caki si ayam jago. Fintu hanya tersenyum mendengar pernyataan teman-temannya itu. Namun tiba-tiba, ini hanya pesta kecil. Lihat saja, suatu saat nanti aku akan membuat pesta yang lebih besar. Dengan angkuh, Tufi berkata. "Tufi, kamu tidak boleh begitu," seru Piku si beruang madu. Biarkan saja," balas Tufi sambil pergi. Beberapa hari kemudian, Tufi dan Fintu sudah menjadi kepompong.
Mereka menjalani hidup sebagai kepompong biasa. Beberapa minggu kemudian mereka sudah keluar dari kepompong. Tak disangka sayap Tufi ternyata berwarna hitam, sedangkan Vintu memiliki malah berwarna-warni. Tufi tahu ini akibat keangkuhannya dan ia sangat menyesal. Jadi ceritanya ini ya sudah jelas ya tentang ada dua ulat, yang satu namanya Tufi, yang satu namanya Vintu. Vintu ini anaknya ramah, baik hati begitu kan, sedangkan Tufi ulat yang sombong ya. Dan pada akhirnya ketika ulat itu kan nanti jadi kepompong dan kupu-kupu ya. Ketika mereka jadi kepompong berubah jadi kupu-kupu, ternyata Tufi memiliki warna yang hitam ya. Sedangkan Vintu itu memiliki warna yang berwarna-warni. Dan Tufi juga tahu hal itu karena apa? Karena dia angkuh, karena dia sombong. Sehingga ia sangat menyesal ya. Yuk, kita coba jawab pertanyaannya. Ya, coba siapa ya nama dua ulat itu? Gampang sekali ya. Siapa namanya? Tufi dan Vintu. Oke. Nah, siapa ya yang membagikan undangan? Tadi siapa ayo yang membagikan undangan? Bu, aku masih bingung. Coba kita lihat ya di bacaan ini ya. Siapa nama burung hantunya? Betul, namanya Puta. Ya. Oke, sekarang nomor 3. Mengapa Tufi menyesal? Jawabannya kenapa? Karena dia angkuh. Sehingga ketika dia menjadi kupu-kupu, sayapnya berwarna hitam. Apa pesan dari cerita di atas? Pesan dari cerita di atas apa ayo? Bahwa kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh menjadi anak yang sombong atau angkuh. Mudah sekali ya. Pokoknya intinya adalah kamu baca sampai mengerti. Kalau misalnya nanti waktu menjawab pertanyaan kalian tidak mengerti, kalian boleh lihat kembali bacaannya. Oke, sudah jelas ya kelas 2 ya? Oke, nah sekarang kita akan mengerjakan tugas. Oke, maaf ya. Sekarang kita akan mengerjakan tugas mandiri kamu. Oke, yuk ya, silahkan dibuka buku kamu dari buku 2G halaman 3. Dari buku 2G halaman 3. Ibu tunggu ya. Oke, di situ ada cerita fabel berjudul Macan dan Singa si Raja Rimba. Oke. Macan dan Singa si Raja Rimba. Oke, tugasnya adalah yang pertama, baca fabelnya, kemudian kamu jawab pertanyaan yang halaman 4. Ya, ada 4 pertanyaan di situ. Oke, kalau sudah, tulis jawabannya di buku tugas ya, kemudian difoto dan dikirim ke Teams. Oke, jelas ya kelas 2 ya. Terima kasih kelas 2.